saudara semua, kembali lagi di Kintal Maluku Podcast. Masih bersama beta Weber dengan tamu istimewa hari ini, Pak Age Latuheru, calon wali kota Ambon. Masih tetap di episode yang sama, politik enggo sembunyi. Siapa yang enggo ke muka, dia yang jadi. Oke, saya usah cerita banyak, mari ketong sapa ketong pun tamu istimewa di hari ini, Bapak Age Latuheru. Pak, selamat baku dapa lagi di Kintal Maluku Podcast, Pak. Selamat jumpa Siapa? dengan Kintal Maluku Podcast. Ya, penanggung jawab. Terima kasih banyak sudah beta Siapa? datang for ketemu cerita-cerita. Sama-sama, Pak. Baik. Iya, Pak. Oke, bos saudara semua. Ketong hari ini akan bercerita dengan Pak Age terkait beliau punya rencana untuk pencalonan wali kota ke depan. Ketong mau tahu bahwa Pak Age punya rencana apa sebenarnya untuk ketong punya calon wali kota ini membangun ketong pun kota. Yang selama mari ketong tanya beliau, Pak, ketong langsung ke apa namanya? Apa pun rencana untuk maju sebagai calon wali kota ini. Yang pertama Pak, mungkin beta mau tahu Pak punya alasan, motivasi Pak mencalonkan diri sebagai wali kota. Iya. Baik. Jadi ya kalau cerita nih kan orang di Ambon pasti tahu ya. Iya Pak. Iya, beta tidak terlalu lama mengabdi di pemerintah kota Ambon. Tapi sampai saya akhiri tugas itu 38 tahun dinas. Itu tidak terlalu lama, bagaimana 38 tahun tuh Pak, 38 lama tuh Pak. Ya, jabatan-jabatan yang Tuhan berikan lewat pimpinan di daerah. Yang pertama itu memang sebagai pegawai pelaksana ya. Setelah lulus SMIA Negeri 1 Ambon tahun 82, ya tahun 83 saya sudah jadi PNS. 83 ya Pak. Iya, jadi itu tidak sampai 1 tahun lah jadi PNS. Iya. Ya, seleksi dan masuk di waktu itu ditempatkan di Inspektorat Kota Ambon. Kota Ambon. Iya. Kemudian di situ saya berkarya, kemudian jadi pegawai pelaksana, kemudian jadi pemeriksa pembantu di situ. Pemeriksa pembantu perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sudah itu saya dikasih jabatan lain lagi sebagai pemeriksa pembantu perusahaan daerah. Ya, berkarya terus masih tetap di inspektorat. Saya dipercayakan jadi pemeriksa keuangan di situ. Iya Pak. Setelah mengikuti pendidikan penjenjangan, sesudah itu saya ditugaskan lagi jadi inspektorat berubah nama. Jadi dari inspektorat menjadi Badan Pengawasan Daerah. Daerah BPD. Ya, saya jadi sekretaris Bawasda. Sekretaris Bawasda ini tidak lama. Hitung-hitung tuh mungkin 7 bulan saja. Lalu kemudian oleh Wali Kota Ambon waktu itu Bapak Yopi Papilaya dan wakilnya Pak Syarif Hadler, mereka minta saya untuk dimutasi jadi Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan. Ya, dengan tugas khusus sebetulnya menyiapkan neraca daerah. Waktu itu kan pengelolaan keuangan di pemerintah kota, kabupaten, provinsi sudah menggunakan sistem akuntansi. Iya Pak. Jadi di samping ada pendapatannya, ada belanjanya, tapi juga ada pos pembiayaan. Saya ditugaskan. Ya, sementara menyiapkan itu sudah hampir rampung. Ya, saya dimutasikan lagi dari Kepala Bagian Umum itu tahun 85, ya masuk sebagai Kepala Badan Pengawasan Kota Ambon. Jadi hitung-hitung di Badan Pengawasan atau di Inspektorat saya berkarya termasuk panjang. Lama juga Pak. Dan mulai masuk tahun 82 sampai dengan tahun 85 pertengahan baru keluar. 82 ya, baru keluar. Iya, jadi lama di situ. Saya sudah jadi kepala Badan Pengawasan. Ya, saya ikut lagi fit and proper test dan dipercayakan sebagai sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Ambon. Jadi Sekwan. Sekwan. Pernah saya jadi Sekwan, ya tidak lama.
Itu dari awal 2009 Iya Pak. ya sampai dengan awal 2011. Jadi 2 tahun, saya itu untuk 2 tahun 16 hari di Dewan. Iya. Nah sudah itu saya ikut fit and proper test lagi, dan ada beberapa kurang lebih 5 orang kandidat. Ya saya terpilih jadi sekretaris Kota Ambon. Ya. Sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan saya memasuki masa purna bakti. Jadi kurang lebih itu ada 10 tahun 9 bulan saya mengabdi sebagai sekretaris kota. Jadi saya sebetulnya produknya Pak Yopi Papilaya. Wah, luar Tapi biasa, ketika Pak Richard dan Pak Sam masuk sebagai wali kota dan wakil wali kota periode pertama, saya lanjutkan sama-sama dengan Pak Richard. Kemudian Pak Richard masuk periode kedua bersama dengan Pak Sarif Hadler. Saya masih diminta untuk mendampingi sampai dengan penghujung masa tugas saya. Jadi saya berakhir di sekretaris kota itu karena pensiun, ya, bukan Pak. karena istilahnya bukan karena kepala daerah yang suka, jadi tidak, tapi karena pensiun. Karena Jadi pensiun. cukup lama, iya. Jadi kalau masa pengabdian tuh 38 tahun, dan di sekretaris kota tuh 10 tahun 9 bulan. Mengapa saya kemudian punya obsesi Iya. mau maju sebagai Wali kota. wali kota Ambon? Iya Pak. Ya, ini juga terdorong oleh motivasi saya tadi itu karena mengabdi cukup banyak dan sudah punya banyak pengalaman, banyak pengetahuan di bidang pemerintahan, di bidang keuangan. Ya, dan itu mendorong saya mau maju. Ya, saya mesti bilang, apalagi setelah saya amati kurang lebih selesai Pak Richard selesai dan Pak Sarif selesai, transisi ini yang menurut saya itu yang kita harus lihat dan benahi sama-sama lagi. Iya, masa Itu yang transisi. memungkinkan saya rindu sekali untuk mau hadir sebagai calon wali kota, dan jika Tuhan berkehendak untuk saya terpilih, maka ya sudah banyak modal, ya modal sosial banyak di saya, punya pengetahuan, punya pengalaman, apa-apa yang harus kita benahi. Iya. Terutama saya mesti bilang, terutama ya jangan sampai ada yang tersinggung. Ya saya hitung-hitung di 2 tahun terakhir lah. Iya Pak. Ya banyak yang memang harus kita benahi sama-sama. Ya, di 2 tahun terakhir. Ya, Jadi 2 tahun terakhir ini istilahnya kayak masa transisi sudah ya, gitu Pak. betul. Baik di bidang pemerintahan, ya, di bidang pembangunan, ya, di bidang aparatur, ya, terutama juga di bidang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Kita semua tahu tuh, Iya. pengelolaan keuangan terakhir ini Betul, kan kita Pak, iya. mendapat gelar yang terlalu menyenangkan. Ya. Disclaimer ya Pak ya. kita Iya. dapat. Iya. Lagi viral memang Pak. Iya, BPK tidak memberikan keterangan, ya, tidak, yang bahasa keren yang dipakai itu kan disclaimer. Disclaimer. Nah, itu saya punya obsesi sebetulnya Iya. kira itu, dan juga ya, banyak hal yang saya bilang tadi yang harus kita benahi sama-sama, ya. Iya. Ya kita lihat saja, ya sudah dilakukan tapi belum penuh, ya, baik oleh Pak pejabat wali kota, Iya. maupun oleh teman-teman kepala dinas yang sampai sekarang masih mengabdi, tapi belum penuh, dan ini mesti kita benahi lagi. Benahi lagi. Soal tertib sampah, soal tertib lalu lintas, ya, soal perparkiran yang Iya. sangat tidak bagus. Jadi memang nanti ketua akan singgung soal itu lagi Pak. Oke, baik, Ya. Mungkin masih ada lagi Pak? Ya, sementara itu. Iya, itu siap. obsesi saya sebetulnya. Jadi luar biasa pemirsa Kintal Maluku. Bapak Agela Tuheru ini punya segudang pengalaman di bidang birokrasi. 38 tahun itu bukan waktu yang sedikit, saudara pemirsa Kintal Maluku. Dan yang pemirsa bisa lihat bahwa hari ini beliau tampil apa adanya dengan menyampaikan apa yang sudah beliau bikin selama 38 tahun ini di bidang birokrasi, sehingga beliau punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Pak, yang berikut Pak, Ketua mau tahu Pak punya isu, punya 3 poin besar dalam Pak punya visi misi.
Iya. Istilahnya katong sen tahu Pak punya visi misi ini seperti apa, tapi katong mau minta 3 poin besar, 3 poin inti aja Pak yang akan nanti Pak lakukan ketika Pak jadi wali kota. Silakan Pak. Iya, jadi ya visi misi saya ini sangat sederhana saja. Iya Pak. Ya, beta rindu nanti agar apa yang kita lakukan ini saya lakukan. Bung bisa lihat di beta puspanduk yang Iya. teman-teman relawan ada tempel-tempel akang di dinding-dinding, ada gantung-gantung akang itu. Iya Pak. Tapi beta minta satu yang tidak boleh dilakukan dengan pemasangan spanduk itu harus dipasang di tempat yang baik. Baik. Baik dalam artian itu peruntukannya. Sesuai prosedurnya, Iya, sesuai peruntukannya. Iya. Iya. Jangan gantung takarun-takar ruang, Iya. jangan paku takarun-takar Karena ruang. Pak memang mengerti, memang Iya, pas karena bukan itu sekot, jadi yang mengerti. karena itu mereka paku bagus-bagus ya. Iya. Saya lihat juga teman-teman juga luar biasa, mereka mau paku itu karena memang kadang-kadang berjalan yang ada tangga, Iya Pak. mereka menggunakan tangga-tangga alam. Contoh misalnya 2-3 orang bisa paku kuda naik paku. Tangga-tangga alam tuh Pak. Tangga-tangga alam ya. Itu yang lakukan. Itu yang beta minta dari mereka. Karena itu visi saya ingin menjadikan terwujudnya kota Ambon yang unggul, nyaman, sejahtera, berbasis digital. Oh, iya. Itu yang itu visi saya. Iya. Kalau Tuhan berkehendak untuk saya. Jadi ini Visi. visi ini sebetulnya kita masuk dalam kategori visi sementara. Iya Pak. Karena kalau mekanisme awal itu visi yang dibawa oleh calon wali kota sampai terpilih jadi wali kota, kemudian visi itu nanti dielaborasi dia jadi visi kepala daerah. Visi kepala daerah. Iya, tapi kalau sekarang kan ada aturan baru, dia tidak langsung automatically begitu. Iya. Tapi nanti kita mesti juga mengacu pada visi pembangunan jangka panjang. Panjang. Nanti dari situ baru kita angkat yang pembangunan 5 tahunan, pembangunan jangka pendek itu. Pendek. Ya. Itu visi saya. Iya Pak. Ya. Kalau misinya Pak? Ya, misi ini ada beberapa. Iya Pak. Ya. Dan memang pasti saja dia punya keterkaitan ya. Iya Pak. Ya. Misi saya ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih. Oh iya. Ya, kenapa itu yang dipakai memang kita mengacu pada pemerintahan yang bersih, ya. Jadi kita tidak bisa istilah menggunakan tangan kuda begitu ya, atau kaki kuda begitu, Iya, tangan keras tidak, tapi kita memang harus menjalankan dengan melayani, ya, kemudian efektif, efisien, dan bersih. Pemerintahan itu dia baik kalau memang kita mengacu pada itu. Iya. Ya. Nah, nanti kita lihat ke depan Iya, ya. Pak. Iya. Kemudian yang kedua membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Nah, itu jadi inti kita ya. Kalau kita mau bikin sesuatu tapi kalau kita tidak punya sesuatu untuk bisa menghasilkan, ya tidak mungkin. Iya, betul. Ya, karena itu kita juga mesti membangun perekonomian yang cukup. Iya Pak. Ya, sasarannya untuk apa? Ya, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan Ambon nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Yang bisa bikin ikut suka, ya, sebelum kegiatan pembangunan itu dilakukan memang harus ada studi dulu. Jadi bukan ini diperuntukkan hanya kepada masyarakat atau kepada pihak swasta, tidak. Pemerintah juga sama. Kalau pemerintah membuat sesuatu harus berwawasan lingkungan. Ya, karena itu memang harus ada studi dulu. Ini kalau bangun begini, ini dampak negatifnya seperti apa? Ya, itu yang mesti kita pegang ya. Kemudian mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Ya, kita semua tahu kalau kota ini lebih banyak sumber pendapatan itu berasal dari jasa dan perdagangan. Ya, kita di kota ini rata-rata tidak punya sumber alam yang menjanjikan.
seperti di kabupaten. Iya, Ada nikel, ada apa tambang, ada gas bumi ya dan sebagainya. Kalau Jadi kita di rata-rata kota dari kan tidak. retribusi apa ya? Ya hanya berorientasi pada jasa perdagangan. Jasa perdagangan, Nah, di situ kita dapat apa namanya? Ada pajaknya, pajak. ada retribusinya. Itu yang kita gunakan untuk kolaborasi pembangunan kita. Itu. Iya Pak. Menarik ya pemirsa Kintal Maluku, yang beliau jelaskan tentang beliau punya isu 3 prioritas dalam visi misi untuk membangun Kota Ambon. Ya yang berikut Pak, terkait dengan isu prioritas. Sebenarnya isu prioritas ini atau bilang Kota Ambon ini punya masalah-masalah ya Pak ya. Isu-isu yang istilahnya kita lihat hari-hari, kayak yang pertama yang beta mau tanyakan ketika nantinya Pak mau apa Pak jadi wali kota misalnya, terkait dengan lalu lintas ini Pak, Iya. kemacetan. Selain itu sudah jadi hal umum sudah Pak yang kita lihat hari-hari. Kira-kira ada solusi apa Pak yang Pak bisa tawarkan untuk ketemu punya masyarakat Kota Ambon ini terkait dengan lalu lintas ini Pak, kemacetan? Iya. Ini sebetulnya menarik ya. Iya Pak. Ya. Kemarin-kemarin juga beta dengar ada wawancara yang berbagai pihak terkait dengan soal bagaimana penanganan kemacetan di Ambon. Iya Pak. Ya, kita mesti bagi atas ya paling tidak ada 2 hal ya. Yang pertama yang kita segera harus melakukan dengan kondisi perekonomian Ambon seperti begini, jangan kita pikir dulu bangun apa flyover. Itu kan butuh biaya besar. Kita pikir yang mudah-mudah, yang murah-murah saja. Tapi ini semua harus juga mendapat dukungan dari lapisan masyarakat. Jadi kalau tidak mendapat dukungan ya percuma saja. Betul, ya. Kita amati saja di jalan-jalan tertentu di kota ini. Ya. Paling kalau Bung bertanya seperti begini, orientasi lebih banyak lari ke kawasan Merdeka. Ya, Batu Merah. Ya, terus sampai di bawah JMP kira-kira itu. Itu Pak. Ya, titik-titik macet ya Pak ya. Kalau ada juga titik macet itu misalnya di kawasan Batu Gantung ya. Iya, itu juga Batu Pak. Gantung ya, karena itu ada punya titik kemacetan dengan ada jalan naik ke Kuda Mati, ada terus lari ke Benteng. tapi itu kan juga hanya di jam-jam tertentu. Nah, karena itu kita bilang ya kita bagi dalam 2 hal. Kalau kita dalam kondisi yang terbatas dari sisi kemampuan keuangan, ada yang menurut saya tidak terlalu membebani. Contoh misalnya, ya kita ambil contoh lah Batu Merah ya. Ya. Sekarang kan sudah dibikin bagus tuh. Iya Pak. Ya. Baik peran dari Lantas dan peran dari Dinas Perhubungan sudah baik. Nah, cuma tadi beta bilang memang harus didukung oleh masyarakat. Kalau tidak didukung ya percuma lah. Iya, Ya. betul Pak. Contoh misalnya ya, ada yang bilang ya kalau mau menyeberang itu jangan 1-2 orang menyeberang, Iya. sangat menghambat. Ya, Iya, betul 1 menit atau setengah menit saja terhenti akibat orang menyeberang, berapa banyak sudah ngantri di belakang. Iya, betul Pak. Ya. Nah, solusi saya begini. Nanti mungkin akan ada upaya penambahan rambu-rambu lalu lintas. Nah, penambahan rambu lalu lintas itu dimaksudkan untuk mengarahkan arah kendaraan. Iya. Sekarang yang dilakukan sudah baik karena kalau jarak itu di jalan raya terlalu pendek, maka kemungkinan untuk kemacetan itu tinggi. Nah, karena itu dari arah Batu Merah masuk Merdeka, terus Tanah Tinggi, mau putar lagi masuk ke terminal, tidak langsung belok. Iya. Dikasih panjang sedikit supaya terurai kendaraan itu. Jadi seperti kayak rekayasa lalu lintas Iya, mesti Pak ya? terurai. Iya. Nah, sekarang jadi problem yang beta bilang itu di jalur Batu Merah termasuk jalur Batu Gantung ya. Nah, Batu Merah misalnya, kalau sekarang kemacetan itu penyebab tadi penyeberang, situ kan tidak ada tempat penyeberangan ada, tapi kan di bawah, di jalan biasa, bukan semacam apa namanya dia di bawah ya. Nah, tapi biasa saja. Iya Pak. Kalau itu misalnya kita coba, menurut pertimbangan saya kita coba, kan kalau sampai ada kendaraan yang dia
berpapasan itu pasti macet. Iya. Katakanlah arah dari kota. Arah dari kota ini mau masuk ke Jalan Kesatrian. Jalan Kesatrian ini kan Batu Merah Dalam. Itu merah dalam. Ya. Iya. Nah, kalau dia belok langsung, kira-kira macet ke Seng? Seng Pak tuh. Kalau belok langsung pasti macet. Iya Pak. Karena itu kan ada arah dari Oh iya. luar kota yang mau masuk ke kota. Dia potong jalur. Dia potong begitu jalur, ya. kan pasti macet. Iya pasti macet lah Pak. Nah, Iya. supaya menurut beta supaya mengatasi tidak macet, memang perpanjang jalan sudah Perpanjang betul, jalur sudah betul, tapi kita juga harus mengerti dan kita juga ikut apa yang lalu lintas atur. Jadi kalau dari luar kota mau masuk ke Jalan Kesatrian itu tidak bisa langsung belok. Itu dia mesti jalan terus panjang. Putar lagi di sana di bawah JMP, balik lagi baru belok kiri masuk, itu tidak cross. Iya. Itu pasti tidak cross. Kalau kemudian kalau yang dari dalam mau keluar, kalau dia mau belok kanan silakan dia belok kanan saja. Kanan. Langsung toh. Tapi kalau yang belok kiri sih bisa. Iya. Dia harus belok kanan dulu, dia putar, tanpa putar dia keluar baru. Iya. Tetap dia mesti butuh jalan panjang. Jadi seperti di kota besar ya Pak ya. Ya. Karena kalau di kota besar kan ketemu masuk lorong sini saja atau harus putar Ya. jauh ke sana baru bisa masuk. Contoh saja kita di GI misalnya ya, Itu di kayak bundaran GI juga, Pak. di Ya, bundaran HI situ misalnya. Kita kalau dari arah Sudirman, ya kita bermaksud ini mau keluar lah kita mesti belok ke kanan. Iya, Kita mau pergi di Plaza Indonesia atau di Grand Indonesia. Iya Pak. Kita kan tidak bisa belok kanan. Terpaksa mereka atur kita mesti turun terus di bawah di seputaran jalan atau hari-hari, baru naik, baru masuk terowongan kiri, baru naik lagi. Itu kan tidak cross. Jadi kendaraan berjalan biasa. Itu usul saya itu sebetulnya singkat saja. Iya Pak. Ya di situ. Begitu juga kalau yang mau dari arah dalam luar kota mau masuk ke Jalan Kesatrian, dia langsung belok saja. Tidak terganggu apa-apa itu. Iya Pak. Langsung belok saja. Ya. Jadi kalau arah yang memang harus belok langsung. Iya, Tapi karena itu cuma butuh saja penambahan rambu lalu lintas agar orang bisa tahu ini kemana, ini kemana, ini kemana. Nah, kalau jangka panjang dan finansial itu memungkinkan, Iya Pak. ya usul flyover saya setuju. Atau usul penambahan ruas jalan baru itu saya setuju. Tapi itu butuh waktu kan, bukan cepat. Iya betul. Ya mungkin ini pihak lantas bisa ya uji coba lah. Uji coba dulu. Uji Iya, coba betul. dulu ya. Kalau saya tahu memang harus diuji coba dulu. Betul, Iya, betul, mesti uji iya. coba. Dan masyarakat harus mendukung. Kalau masyarakat tidak mendukung tidak akan jadi. Betul. Iya. Kalau terkait debit kendaraan yang memang masuk dari luar gitu bagaimana Pak? Ya, itu yang saya mau bilang. Iya Pak. Ya. Ya, mungkin kalau ke depan ini juga pihak lantas dan pihak perhubungan sudah mesti memikirkan Iya Pak. agar jangan sampai, kan ada kendaraan-kendaraan yang kendaraan umum misalnya, ada yang karena sudah tua, ya, pemiliknya ingin mengganti kendaraan, karena itu izinnya diremajakan dari izin yang ke kendaraan lama itu diberikan ke kendaraan baru. Iya Pak. Tapi intinya adalah sebetulnya kendaraan lama tidak boleh ada di kota. Kendaraan lama tidak boleh ada di kota. Kendaraan lama ini sudah harus dimutasikan ke luar kota. Iya. Supaya tidak numpuk kendaraan itu dalam Kendaraan kota. lama dalam kategori maksudnya Pak tahun berapa sampai tahun berapa? Ya begitu? mesti pakai batas waktu itu. Batas waktu. Sekarang beta kan kebetulan ada kelebihan uang, beta beli mobil baru. Iya Pak. Tapi kan Pemkot tidak lagi keluarkan izin baru. Tapi Pemkot bilang bisa. Tapi gunakan izin di kendaraan lama. Nah kalau itu bisa oke. Tapi kendaraan lama di mana? Tinggal aja di Ambon kah? Iya. Maka kendaraan lama harus dimutasikan keluar supaya tidak numpuk lagi kendaraan itu ada di Ambon begitu. Nah itu termasuk solusinya. Terlalu banyak juga kan polisi juga tuh Pak. Iya. Oleh Ambon kota kecil ini lah kalau polisi lagi. Karena saya bilang ini harus didukung oleh semua unsur ya Pak ya. semua unsur. Ya. Coba kita perhatikan di jalan-jalan tertentu. Kalau ada petugas berdiri, ya sepertinya tertib sekali. Tapi kalau petugas tidak ada, ya sudahlah. Masyarakat seenaknya saja, ya, apalagi di ruas jalan di Ambon ya kita lihat tuh, ya, kalau kita dari daerah atas Santika itu Pak juga, atau kita dari daerah Batu Gajah lah, ya, dari depan RRI
Kalau kita mau pergi ke freeze misalnya belakang soya, Iya. ngapain putar panjang-panjang, tembak lurus saja Langsung tuh. jalan potong Iya, lurus saja. pada itu kan lawan siang arah. bisa berbahaya kalau terjadi sesuatu di situ. Nah, jadi masyarakat harus mendukung, masyarakat tidak Sebenarnya itu mendukung. memang rekayasa yang sudah dibikin oleh pemerintah supaya baik, supaya betul. menghindari macet. Cuma ya begitu sudah Cuma masyarakat. sih. Jadi perilaku masyarakat ya Pak ya. Iya. Mari ketong jangan serta merta lalu kita terus menyalahkan ini petugas yang tertib, petugas tidak. Jangan. Kadang-kadang orang bilang begini Pak, itu kalau ada polisi di situ macet, kalau sing ada polisi sing macet, itu kira-kira bagaimana Pak? Belum bisa diuji. Belum bisa diuji ya. Baik. Oke Pak, aduh menarik sekali ini Pak punya pembahasan terkait kemacetan ini Pak. Pemirsa kita Maluku, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Pak, ada masalah satu juga Pak, prioritas juga Pak, masalah terkait sosial budaya. Iya. Dalam ketemu punya istilahnya pemerintah kota selama ini kan untuk mempromosikan ketemu punya kebudayaan, sosial budaya ke masyarakat internasional ini kan kadang-kala butuh sesuatu yang baru. Menurut Pak, ketika Pak nanti misalnya jadi Tuhan berkenan jadi wali kota, apa yang akan Pak bikin? Iya, jadi soal-soal yang tadi ditanyakan sebetulnya baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi sudah melakukannya. Iya Pak. Tapi mungkin saja kurang kontinu. Ya, Pak, ini yang kita terus harus membenahi ya. Ya, soal katakanlah itu bisa kita lakukan dan juga harus melibatkan seluruh pihak, seluruh elemen masyarakat. Ya tidak bisa itu ditangani sendiri oleh pemerintah. Jadi seluruh elemen masyarakat kita harus libatkan di dalamnya. Jadi misalnya katakanlah pesta-pesta budaya, toh, ya ini juga harus melibatkan masyarakat. Artinya supaya masyarakat juga punya tanggung jawab bisa menginformasikan itu keluar. Jadi bukan cuma kebutuhan kita buat untuk kita. Masyarakat Ambon saja, untuk penduduk Ambon saja, tapi kita pikir untuk juga dilihat oleh masyarakat internasional supaya memancing mereka untuk datang ke Ambon. Ya, bukan tunggu nanti mereka datang ke Ambon baru mereka lihat. Sebenarnya memang potensi pariwisata untuk ke kota Ambon ini. Jadi mesti memancing masyarakat internasional untuk bisa datang ke Ambon. Ya, salah satu itu memang lewat tadi saya sebutkan pesta budaya ya. Kemudian ada event-event yang bisa saja digelar oleh siapa saja. Dan memang harus juga dibawa koordinasi dari kementerian terkait atau oleh dinas terkait. Supaya yang dikerjakan itu oleh masyarakat memang mengandung unsur betul. Jadi ada unsur budayanya, tapi juga menjaga dan melihat juga kondisi warga kota. Iya Pak. Jangan sampai kita lebih banyak menonjolkan itu unsur-unsur budaya yang lain, kita lupa bahwa kita sebetulnya itu sudah tidak melekat di kita, itu sebenarnya budaya orang lain yang kemudian kita jual keluar. Ya, orang bilang ketemu suka orang Ambon. Karena itu dinas pariwisata juga harus bisa melakukan kolaborasi terhadap itu. Karena itu menurut saya juga bisa saja event-event itu diselenggarakan oleh dinas ya dengan melibatkan komponen masyarakat untuk mereka bisa tampil sesukanya. Saya tahu itu kelompok-kelompok kebudayaan banyak juga di Ambon ya. Misalnya ada kelompok tarinya, kelompok musiknya. Ini kan banyak sekali di Ambon. Dan ini memang terus kita harus. Jadi tugas kita sebagai pemerintah ini melakukan pembinaan-pembinaan. Jangan kita biarkan begitu saja. Pembinaan-pembinaan. Jadi yang sudah dilakukan sekarang ini tinggal kita lihat, lalu kemudian kita benahi lagi apa sebetulnya yang masih kurang yang perlu kita melengkapinya agar ya kita lihat juga kita enak, tertarik, apalagi kita berharap ini supaya orang di luar lihat dan tertarik dan mereka mau datang ke Ambon. Jangan sampai kita saja sudah lihat tidak tertarik bagaimana dengan orang dari luar melihatnya. Karena itu butuh pembinaan, butuh pembinaan dari dinas-dinas teknis ke arah itu. Jangan kita lepas begitu saja, tapi butuh pembinaan. Siapa? Iya. Pak, mungkin yang berikut terkait dengan isu
pelestarian lingkungan, terkait lingkungan lah Pak. Iya. Karena kita lihat sekarang dari belakang ini kan istilahnya hujan, intensitas hujan tinggi, sampai di beberapa titik itu ada banjir dan sebagainya. Solusi apa yang kira-kira Bapak bisa tawarkan untuk situasi seperti ini Pak? Banjir gitu Pak. Sebetulnya pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, juga pemerintah Kota Ambon sudah melakukan hal-hal yang upaya-upaya lakukan untuk mencegah, ya mencegah agar kalaupun hujan lebat dan intensitas hujan itu tinggi, sumber airnya banyak dan tidak sampai nanti meluap. Karena itu di bagian atas itu di daerah lereng begitu ya, Pak. di daerah Karangpanjang ke atas itu kan sudah dibuat semacam tanggul-tanggul, dam itu kan sebetulnya menampung, nanti pada waktunya baru dilepas tidak secara keseluruhan supaya dia huru supaya mencegah jangan sampai terjadi banjir. Tapi inti satu adalah tadi saya bilang soal ini semua kan dikembalikan ke kita, ke masyarakat. Ya. Penyebab banjir ini kan memang karena intensitas hujan kan tinggi. Tapi kalau intensitas hujan itu tinggi dan sungai itu bersih, maka air akan mengalirnya dengan leluasa, lancar. Tapi kalau intensitas hujannya tinggi, kemudian kita tidak perhatikan jalan-jalan air, selokan-selokan, got-got, dan banyak yang tergenang sampah, ya pasti saja dia jadi meluap. Nah, siapa yang harus menyalahkan siapa? Pak. Itu Pak salah satu lagi terkait masalah sampah ya Pak. Nah, karena itu ya masyarakat juga harus turut bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan main kasih salah saja begitu. Iya, jangan main kasih salah. Ya, kita semua kan harus saling mendukung ya Pak ya. Saling mendukung. Contoh misalnya kalau terkait dengan itu misalnya ya upaya ke depan ini yang sudah dibangun oleh pemerintah kota selama ini, jangan sampah yang bersumber dari rumah tempat tinggal itu seluruhnya ditaruh di luar dan seluruhnya masuk di dalam mobil untuk mobil angkut dan buang. Kita berharap ada pemilahan sampah dari rumah. Sampah-sampah yang kemudian bisa didaur ulang itu nanti dibawa ke tempat penjualannya. Contoh misalnya kalau plastik-plastik, Ambon kan sudah ada tempat untuk jual plastik misalnya untuk daur ulang plastik. Nah, sedangkan yang tidak bisa didaur ulang atau sudah jadi sisa itu, yang tidak bisa lagi daur ulang itu yang dikasih keluar dan diangkut oleh mobil sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi sebenarnya butuh sosialisasi juga Pak untuk ini ke masyarakat. Ya, pemilahan sampah ini Pak. Saya mesti bilang memang ini sudah disosialisasikan. Tapi memang harus continue kita lakukan. Pak. Kita tidak bisa bosan, ya harus continue kita lakukan. Dan kalau kita lihat juga Pak kurang pengawasan Pak. Nah, iya memang kalau dibilang begitu bisa saja terjadi. Karena itu menurut saya ini tugas utama. Di samping Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup punya tanggung jawab, tapi ini juga tanggung jawab dari pemerintahan yang paling terendah. Ya. RT. Di sana ada RT RW, tapi di bawah koordinasi kepala kelurahan, ya Bapak Raja, kepala desa. Kalau ini semua berjalan secara sama-sama bagus. Saya merasa juga memang kita punya tugas ini yang secara hierarki di aturan sudah menggambarkan. Kan Kades Raja dan Lurah petugas salah satu menjaga lingkungan. Ya, cuma sejauh mana mereka bisa memperhatikan itu. Jadi menjaga lingkungan bukan tunggu pada waktu banjir lalu pilih ini keluarga ini kenal banjir, ketemu butuh bantu. Sebetulnya itu tahapan berikutnya. Tapi awal itu yang mesti dilakukan adalah supaya masyarakat serius betul cara buang sampah. Kalau itu dilakukan saya pikir kita aman-aman saja gak Pak? Upaya pencegahan ya Pak ya? Jauh lebih bagus daripada nanti sudah upaya penanggulangan terjadi. Waduh Pak, mungkin ketemu ke soal transparansi publik dan pelayanan publik Pak. Kalau menurut Pak yang selama ini Pak sudah berkarir di birokrasi selama 38 tahun, standarisasi pelayanan publik yang selama ini apakah memang harus ditingkatkan misalnya kalau Bapak jadi wali kota? Ya, sebetulnya saya mesti bilang bahwa pelayanan publik di pemerintah Kota Ambon sudah cukup baik. Tahun 2016
atau 2019 itu pemerintah Kota Ambon masuk dalam kategori pelayanan publik terbaik. Ya. Ya, karena itu ada indikator sebetulnya yang dinilai, dia mulai dari dinas-dinas kemudian naik sampai di level pimpinan OPD itu Ya, ada Pak. indikatornya. Dan selama ini kan tadi saya bilang kita sudah pernah dapat penghargaan ya pelayanan publik terbaik Ambon. Iya, Pak. Nah, sekarang cuma kita tinggal benahi lagi. Ya, kalau saya terpilih jadi wali kota Ambon, saya sudah tahu di mana clue-nya, di mana soalnya, tinggal Pak. itu kemudian dibetulkan lagi. Iya. Ini kenapa contoh? Ya, kita contoh yang paling praktis di pelayanan publik, Iya, Pak. di dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu. Ya. Kita sudah arahkan sebetulnya dan sesuai mekanisme. Ya, ada perizinan-perizinan yang memang orang harus datang dan baru diproses. Dan kalau setelah orang datang diproses, itu proses itu mesti by ban berjalan, sistem loop and ban. Jadi habis satu dari sini dia berjalan tanpa orang datang, ini tetap berjalan. Pada akhirnya stop di tempat sana. Orang tinggal datang ambil. Iya. Jangan sampai di di step ketiga kita stop. Ini kenapa saya yang jalan? Orangnya belum datang. Aturan kan tidak begitu. Iya, Pak. Stadium pertama kan di awal persyaratannya. Oh, persyaratan terpenuhi. Iya, Pak. Kan prosesnya bertahap. Ada yang harus menangani. Ya, dan tidak perlu orang harus datang tatap muka, tidak perlu. Iya. Karena itu sebetulnya baik online juga bisa. Jalan saja. Sampai terakhir di bagian akhir orang datang dan hanya terima saja perizinan itu. Iya, Pak. Ya, sampai orang mesti datang. Nah, ini sebetulnya sudah di pemerintah kota sudah terjadi. Nah, tadi saya bilang tinggal kita benahi lagi mana-mana sebetulnya yang kurang-kurang untuk kita kayak seperti kayak timingnya tuh Pak, misalnya ketemu urus sesuatu atau izin, misalnya situs siop dan lain sebagainya, bisa sampai 2 hari 3 hari baru bisa jadi. Kalau menurut saya tidak begitu. Iya, Pak. Kalau sampai terjadi begitu itu ada yang dari awal tidak betul. Oh iya. Siap. Tidak betul kenapa? Bisa saja mungkin persyaratan tidak lengkap, tapi petugas di meja pertama itu kasih jalan saja. Nanti sampai di tengah, iya, sudah mau diproses, ini kok kenapa belum jalan? Persyaratan ini tidak ada. Akibatnya kan orang mesti datang lagi. Iya. Tapi kalau dari front office itu di meja pertama itu sudah lihat semua persyaratan dan ini terpenuhi, ini jalan tidak perlu lagi stop di tengah jalan, di jalan terus. Iya. Sampai kalau stop tengah jalan itu pasti ada problem. Apalagi dengan tadi Pak punya visi misi terkait digitalisasi. Iya. Nah, itu pasti ada problem. Iya. Nah, problem itu kan ada pada manusia. Betul, Pak. Nah, kita berharap tidak begitu modelnya. Ya. Nah, kita berharap ini dia berjalan saja. Nah, kalau sampai ada problem itu di luar kendali dia bisa saja itu terjadi. Nah, begitu. Siapa? Kalau menurut Pak sendiri, kalau misalnya ke depan ini Pak jadi wali kota ke depan, sebenarnya tantangan dan hambatan yang sebenarnya Pak harus benahi ini di sektor apa saja Pak? Kalau misalnya Pak jadi wali kota ke depan. Nomor 1 pelayanan publik. Iya. Ya. Nomor 2 di bidang keuangan. Ya. Nomor 3 di bidang pemerintahan. Dan terakhir yang keempat di bidang aparatur. Bisa rinci Pak dia punya poin-poinnya tadi Pak? Iya. Jadi tadi perizinan saya sudah bilang. Iya Pak. Kemudian di bidang keuangan, saya rasa miris. Oh iya, bisa Pak. Karena kita tahun 2023 ini laporan keuangan kita masih diberi opini yang belum bagus. Ya, saya rindu sekali kalau saya dipercayakan. Iya. Ini tahap pertama yang saya harus benahi. Nah, kenapa ini tahap pertama harus benahi? Kalau sampai disclaimer itu ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Kita punya standar akuntansi pemerintah. Dan itu kalau standar akuntansi pemerintah kita jalani secara baik. Tidak ada masalah. Contoh, kalau ada keuangan yang sudah dicairkan untuk belanjakan sesuatu di bulan tertentu, ini kan sudah jalan. Ya. Tapi kemudian keuangan itu mesti dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya. Kalau ini sudah dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya, selesai. Prosedur itu selesai. Tapi kemudian kalau
di bulan berikut belum dipertanggungjawabkan, tapi kemudian keluar lagi bulan berikut, ini jadi numpuk. Iya, Pak. Dan ini bisa saja terjadi pada akhirnya tidak dipertanggungjawabkan sampai habis periode. Sampai 1 tahun tidak dipertanggungjawabkan. Atau nanti sampai BPK mau datang audit, Iya, Pak. baru kita buru-buru menyelesaikan. Jadi kalau kita menggunakan sistem akuntansi yang sudah diatur, yang sudah diberikan oleh kita, tidak ada masalah menurut saya. Betul, Pak. Apalagi dengan Pak punya latar belakang Ya. sebagai Soal inspektorat. misalnya yang tadi saya bilang tuh soal belanja. Iya, Pak. Ya, soal belanja. Kan belanja itu kan dicairkan di bulan tertentu, kemudian setelah dibelanjakan dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya. Kalau sudah dipertanggungjawabkan, ya bisa lagi diminta untuk bulan berikutnya. Yang penting sudah ada pertanggungjawaban dulu. Itu wajar. Iya. Tapi kemudian belum dipertanggungjawabkan minta lagi Minta tambah. lagi tambah. Itu di luar sistem. Itu artinya dia tidak mengacu pada standar akuntansi yang dimintakan, diatur. Nah, ini yang menyebabkan bisa terjadi itu. Bisa terjadi hal-hal yang ketong tidak inginkan. Karena itu saya bilang kalau saya terpilih jadi wali kota, ini saya benahi. Iya, Pak. Itu bukan berarti saya alergi. Nah, itu saya menekankan supaya proses ini harus berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur. Tidak boleh di luar itu. Kalau di luar itu nanti kita juga jadi masalah. Karena masalah keuangan ini sensitif sekali ya, Pak. Iya. Ya, kita semua tahu toh, ya mungkin juga di pemerintahan, mungkin kita belum semua bekerja di pemerintahan, di rumah saja misalnya. Toh, ya istri misalnya, ya, atau kita kasih uang ke anak. Iya, Pak. Ini ale uang sekolah. Pakai, lalu kemudian nanti kasih tahu par papa atau kasih tahu par mama sisa berapa. Iya, Pak. Ya. Tapi kalau dia misalnya bisa saja dia pakai sudah habis, cuma kan dia takut papa dan mama, dia bilang katanya masih ada sisa. Tapi ketika kasih suruh dia cuma ada bukti-buktinya, saya nggak ada. Saya nggak ada, Pak. Kan bisa jadi numpuk di dia. Iya, betul, Pak. Ya begitu. Terus yang berikut, Pak, yang tadi Pak bilang setelah apa namanya keuangan apa tadi, Pak? Iya, jadi setelah keuangan juga yang kita harus benahi sebetulnya tadi pelayanan publik sudah ya. Iya, pelayanan publik sudah. Kemudian keuangan. Di sisi aparatur. Iya. Ya, pembenahan aparatur ini sangat penting. Ya, kalau pembenahan aparatur ini jadi baik, maka semua yang terjadi di sebuah struktur pemerintahan ini dia juga pasti jadi baik. Ya. Nah, aparatur ini soal disiplinnya yang paling penting. Ya, masuk jam 8 sesuai dengan petunjuk. Lalu kemudian bekerja dan pulang jam 16 atau jam 4 sore. Jangan kemudian berubah. Iya, Pak. Masuk jam 8 pagi, di tengah itu bekerja kosong, pulang jam 16 atau pulang lebih awal. Iya. Nah, kalau model macam begini, kita berharap apa yang kita mesti lakukan untuk pemerintah. Kita laksana apa yang kita harus lakukan untuk masyarakat kota. Padahal pemerintah bayar kita, masyarakat bayar kita dengan pajak yang mereka kasih ke kita, dengan retribusi yang mereka kasih ke kita lewat dinas terkait, tapi kita tidak bisa bekerja apa-apa. Kalau dari sisi kesehatan sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Kalau menurut saya sebetulnya dari sisi kesehatan di Ambon baik. Iya, Pak. Kenapa saya katakan itu baik? Pemerintah Kota Ambon memang sampai hari ini kita tidak punya rumah sakit ya. Rumah sakit milik pemerintah kota itu kan tidak ada. Seluruh rumah sakit yang ada di kota ini ada milik pemerintah Provinsi Maluku dan milik swasta. Tapi milik pemerintah kota sendiri tidak ada. Pemerintah kota punya ada kurang lebih itu 22 puskesmas. Puskesmas saja, ya. Pak. Satu puskesmas rawat inap yang ada di kawasan Hutumuri. Oh iya. Nah, sisanya itu 22 puskesmas yang berpusat di pusat-pusat kelurahan Di desa, atau ya, di desa atau di negeri. Ya. Selain itu di negeri-negeri yang agak besar, kemudian pemerintah kota melalui dinas terkait itu, dinas kesehatan, membangun lagi namanya puskesmas pembantu. Ini sebetulnya dimaksudkan untuk memperpendek jarak pelayanan kepada masyarakat. Jangan masyarakat yang berjalan terlalu jauh ke puskesmas, tapi perpendek dengan membentuk puskesmas pembantu ya, Pak, di wilayah-wilayah tertentu itu juga. Ya. Jadi sebetulnya kalau pelayanan kesehatan di
Ambon sudah cukup baik. Cukup Ya. baik, Pak. Bahkan setiap periodisasi sesuai dengan mekanisme ya dilakukan akreditasi, ya penilaian terhadap tanggung jawab dari puskesmas itu sendiri, baik puskesmasnya atau pimpinan-pimpinan di puskesmas atau juga tanggung jawab dari dokter dan para medis, dan ini terus dilakukan. Menurut saya ya tinggal kita pertahankan saja agar masyarakat tidak mengeluh, ya. Intinya itu agar masyarakat tidak mengeluh. Pelayanan jangan menjauh dari publik, tapi pelayanan kita berupaya untuk mendekatkan dengan publik, karena itu intinya. Iya. Iya. Kalau dari ini Pak, yang beta ingin gali dari Pak ini dari kolaborasi misalnya Pak. Iya. Kolaborasi. Kalau Pak jadi wali kota misalnya ke depan, kolaborasi dengan pihak ketiga ataupun dengan investor atau dengan swasta, itu kira-kira Pak punya solusi bagaimana Pak? Iya. Kan tidak ada sesuatu yang dirasa miris. Iya Pak. Kalau kita mau kolaborasi untuk membangun sesuatu. Ya, contoh misalnya, menurut saya ya kita bisa buka ruang Iya. dengan pemerintah provinsi tapi juga dengan pemerintah pusat. Bagi saya sebetulnya yang kita harapkan itu adalah bukan soal siapa yang harus menangani proyek. Yang kita inginkan adalah kita dapat manfaat dari itu proyek. Itu sebetulnya yang kita inginkan. Iya. Kalau kita berharap nih ya beta mesti tangani, kami dari kota harus tangani. Nah, ini Ada kepentingan Pak. saya tahu juga, tapi Iya. nanti ini jadi lambat prosesnya. Nah, contoh yang paling besar sekarang yang kita hadapi dari sejak ditinggal selesai tugas oleh Pak Yopi Papilaya, ada yang sampai sekarang belum bisa selesai. Terminal Seperti apa, transit, Pak? terminal transit Paso. Oh iya. Nah, Mangkrak itu Pak. Terminal transit Paso itu kan sampai sekarang belum selesai. Iya Pak. Ya, bahasa keren bilang mangkrak ya. Mangkrak. Iya. Iya. Nah, kita juga tahu itu kemarin kan ada sedikit problem hukum juga. Iya. Ya, apakah kemudian kita tinggal itu dia jadi menara gani dan semua orang nanti tinggal datang hanya melihat begitu? Kan menurut saya tidak. Iya Pak. Kita harus bisa menyelesaikan itu. Ya, Apa menyelesaikan. solusi bagaimana Pak untuk Iya. menyelesaikan itu? Ya. Lagi-lagi kita punya keterbatasan dari sisi finansial pemerintah kota. Ya, kita tetap bisa minta dari pemerintah provinsi, tapi juga kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangunnya. Ya, tadi saya bilang memang ini kadang-kadang ada pembatasan-pembatasan sesuai regulasi yang memungkinkan kita tidak bisa tangani. Iya Pak. Yang harus ditangani itu provinsi. Provinsi juga tidak bisa, harus ditangani oleh pemerintah pusat. Ya, ini karena regulasi pembatasan. Ya, tipe-tipe terminal misalnya itu kan ada pembagian. Ini pemerintah kota hanya sampai di terminal tipe ini. Jadi maksudnya regulasinya dalam bentuk apa Pak? Regulasi pergub atau perwali atau apa Pak yang bisa membatasi? Ada berupa peraturan menteri, ada instruksi menteri dan sebagainya. Kalau bagi saya sebetulnya bukan soal itu. Saya bilang kalau saya terpilih jadi wali kota, yang penting manfaat warga kota harus nikmati. Terima, iya. Yang paling penting itu, ya. Yang lain kan kita bisa bicara. Ya, yang penting nomor satu itu manfaatnya. Iya. Kan sudah sekian tahun kita belum dapat manfaat dari terminal transit Paso. Iya, betul. Pada itu salah satu manfaat dari pembangunan terminal transit Paso agar kendaraan transportasi antar kabupaten itu, kabupaten kota kan tidak lagi masuk sampai di pusat kota. Dia mengurangi macet juga tuh. Iya, dia hanya sampai di terminal transit Paso saja. Ya, nanti untuk mengangkut penumpang ke kota menggunakan kendaraan-kendaraan kecil, ya, angkut-angkut kecil, angkut pasoka dan sebagainya. Ya, bagi saya itu bisa kita lakukan. Kenapa tidak bisa? Bisalah. Iya Pak. Ya, tapi mekanisme kan memang harus panjang ya. Panjang. Karena ini dia sudah mangkrak, sudah pernah kenal proses hukum, dan memang harus dibicarakan dia baik-baik. Ketika itu mau memulai lagi, tidak ada lagi soal-soal yang nanti kemudian di ujungnya ada persoalan hukum lagi. Nah, itu jangan kita, tapi bisa. Kenapa tidak bisa? Tapi bagi saya itu yang penting manfaat kita ada. Luar biasa pemirsa Kintal Maluku. Pak Agela Tuiru dengan berbagai visinya untuk ke depan Kota Ambon. Atau lanjut lagi?
Silakan. Pak, ini kita terkait dengan pemuda. Di Iya. mana-mana pemuda harus dilibatkan dalam unsur pemerintahan tuh Pak. Tuh. Jadi Betul. menurut Pak kira-kira apa yang terbaik untuk pemuda Kota Ambon, misalnya untuk kalau Pak jadi wali kota? Iya. Kadang-kadang anak-anak muda bilang begini, Pak, saya bisa bikin begitu, kalau Iya. sudah kampungan, mesti bikin tuh begini. Nah, karena itu kan bisa juga ada waktu-waktu yang kita bicarakan dengan anak muda, ya, pada saat-saat nanti penyusunan, ya, kemudian visi misi ini kan akan disusun kembali. Iya. Ya, dia jadi visi misi dari pemerintah kota misalnya, ya kita juga minta pikiran dari Pemuda. pemuda. Iya. Ale do mau apa? Jadi yang minta pikiran dari pemuda istilahnya pemuda secara organisasi atau pemuda secara apa dulu Pak? Karena rata-rata kan Sebetulnya Iya. tergantung teknik kita. iya. Ya, kalau kadang-kadang orang bilang kalau minta itu dari pemuda secara organisasi nanti ada kepentingan. Iya, biasanya begitu Ya, tuh, ya Pak. tergantung kita elaborasi tuh dengan pola dan gaya kita bisa kita minta elaborasi dari mereka. Karena itu kemarin waktu daftar saya juga daftar di PSI. Wow, luar biasa ya Pak ya. Kenapa saya daftar di PSI? Kan PSI ini pengurusnya ini tidak pernah dipanggil Pak dan Ibu ya. Bro dan sis. Bro dan sis. Iya. Bu dan Usi. Iya. Nah, itu artinya mereka punya visi juga. Saya bilang saya ingin ke mereka ini supaya nanti waktu mau bikin program terkait dengan generasi muda, generasi Z itu, Iya, Pak. generasi mereka, ya saya minta menurut pikiran kalian mau bikin bagaimana? Bikin bagaimana? Jadi minta pendapat ya Pak, Minta pendapat dari masukan. mereka. Kita mau bikin bagaimana? Iya. Supaya jangan dong bilang ketua-ketua bikin program ya sudah kolot itu sudah. Iya, betul. Itu zaman-zaman 80-an bisa, kalau sekarang Ketinggalan bisa. zaman Pak, betul. Ketinggalan zaman. Apalagi dengan sekarang istilahnya dengan Pak punya visi misi juga digitalisasi, modernisasi. Iya. Kira-kira kalau misalnya ke depan Pak jadi wali, unsur-unsur digital yang di aspek mana yang harus Pak kasih masuk, modernisasi yang harus Pak kasih masuk? Iya, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan pola-pola manual ya. Iya, betul. Kita sudah memang harus pakai pola-pola digitalisasi. Kemudian yang berikut memang generasi muda ini memang kita harus angkat mereka dan tempatkan pada porsinya. Iya Pak. Ya, sekarang kan memang banyak dibicarakan soal generasi muda ini harus juga potensinya banyak, tapi kadang kurang digerakkan. Iya Pak. Nah, karena itu bagi generasi muda mereka juga harus kita beri kesempatan untuk mereka bisa berusaha. Ya, karena itu kita juga bisa bentuk itu misalnya UMKM yang juga melibatkan generasi Anak-anak muda, muda, iya, anak betul. muda. Ya. Ya. Anak muda sekarang kan luar biasa. Kadang-kadang kita coba ke kota-kota lain, ya di Ambon juga sudah mulai banyak ya. Iya. Jadi kita perhatikan tempat-tempat tertentu yang menurut kita itu tidak mungkin bikin tempat usaha situ dalam bentuk kafe dan sebagainya. Tapi dalam kenyataan Bisa setelah jadi kafe di bisa situ. jadi dan orang banyak. Iya. Ada tempat satu yang beta lihat itu sekarang ini mungkin saudara perhatikan di Lorong Sagu. Di dalam itu Pak. Di dalam Lorong Sagu itu kan tempatnya paling sempit ya. Sempit. Tapi ada satu orang situ dia bikin kafe, Rame Pak. ya rame, paling rame di situ. Padahal itu cuma rumah biasa, bikin orang di teras juga. Nah, ini tuh yang mestinya bukan cuma di situ. Iya. Ya generasi muda lain di tempat lain juga mesti bikin juga di situ supaya ya orang tergeser begitu dari satu pusat pada satu tempat tapi juga tempat lain. Oke Pak. Ya ini mesti lain belajar dari lain Iya, toh. Pak. Lain belajar dari lain. Ya, Ale po resep apa nih? Ada pakai apa di situ? Iya, Pak. Ale po kopi pakai apa? Kan mesti tidak perlu. Ya kita tidak perlu malu untuk kita bertanya. Oke pemirsa Kintal Maluku dimanapun berada, menarik sekali ya kita punya pembahasan, kita cerita-cerita hari ini dengan calon wali kota Ambon kita Pak Agi Latuheru. Pak, mungkin ada hal yang kita mau tanyakan juga terkait Pak punya rencana ke depan terkait inovasi-inovasi apa saja nantinya ke depan Pak akan bikin kalau Pak jadi wali kota Ambon. Iya. Satu inovasi yang tidak boleh kita lupakan Iya, ya. Pak. Ya, kerja kita bersama dengan mantan wali kota, ya, mantan wakil.
dan kita sudah boleh kerja-kerja itu, maka tahun 2014 kita telah melahirkan Ambon sebagai kota musik dunia. Ambon City of Music, ya, Ambon betul City of Pak. Music. Nah, lalu kemudian apa memang dengan Ambon kota musik itu masyarakat Ambon dapat apa? Iya. Atau mereka yang bergerak di bidang musik, ya, di bidang ya, pelaku ekonomi kreatif itu dapat apa? Iya Pak. Nah, kita tetap berupaya agar kepada mereka itu pelaku-pelaku Ambon City of Music, Iya. baik itu penyanyi, baik itu pemain musik, pemain keyboard, pemain drum, pemain gitar dan sebagainya, kita berupaya agar ke depan mereka tidak bisa begitu saja. Tapi kita mesti buat standarisasi kepada mereka. Karena itu apa yang kita akan lakukan ke depan ini, supaya mereka ini kan tidak sekedar seperti yang kita tahu, kalau orang yang punya kelebihan, punya talenta pemain keyboard di desa-desa misalnya, di negeri, Iya. lalu mereka ini sebetulnya lebih banyak setelah mereka berkarya, ya mereka ini kan dibayar dengan ucapan terima kasih. Iya, biasanya memang rata-rata begitu Pak. Iya, padahal tidak begitu ya. Iya. Ya, Ambon sudah kita kerja sama-sama, dan Ambon telah UNESCO telah menetapkan Ambon sebagai kota musik dunia. Itu berarti ya harus ada sesuatu yang masyarakat peroleh dari situ, terutama mereka yang berkecimpung di dalam permusikan. Iya. Nah, karena itu kita tetap akan berupaya agar kepada mereka kita harus buat sertifikasi kompetensi kepada mereka, sehingga nanti pada saatnya nanti jika orang menggunakan tenaga mereka, baik pemain keyboard, pemain drum, pemain saxophone misalnya, atau pemain bass, tidak sekedar orang melihat lalu orang membayar atau memberikan mereka semacam penghargaan dengan suka. Nah, tapi kepada mereka ini semua kita harus berikan, kita buat semacam sertifikasi kompetensi. Nah, karena sertifikasi kompetensi itu mereka harus ikut pelatihan. Sesudah ikut pelatihan mereka ini kita uji. Kita uji, kita tes mereka, dan hasilnya itu bisa saja mungkin mereka itu standar mereka ada pada level bawah, misalnya level menengah, dan juga pada level atas. Nah, dari ini kalau mereka tampil di satu event atau diundang oleh orang atau organisasi atau perkantoran misalnya, kita harus membayar mereka sesuai dengan level mereka. Iya. Kalau dari sisi regulasi sudah mendukung ini belum Pak? Dari sisi regulasi terkait dengan ini belum. Ini yang mesti kita kemudian buat regulasinya. Iya. Tapi standar level ini juga sementara kita ternyata harus lakukan. Dan ini cakapan terakhir dengan Ambon Music Office ini memang harus kita lakukan supaya ya saudara-saudara kita, walaupun mereka ini kan ya pada umumnya mereka bisa bermain ini kan cuma karena bakat alam, ya mereka belajar secara otodidak, bukan mereka sekolah. Iya Pak. Tapi untuk mengukur mereka ini harus ada standar kompetensinya. Berarti kalau misalnya dari tadi kan 2014 Ambon dinobatkan Ambon City of Music, sampai 2024 berarti belum ada regulasi yang mengatur itu ya Pak ya? Setahu saya belum. Belum ya Pak ya? Karena itu yang dibayarnya kan cuma berdasarkan pertimbangan kita. Iya. Contoh kalau mereka isi acara di panggung misalnya, ya paling kita berikan mereka semacam honorarium saja. Iya. Tapi padahal menurut saya tidak begitu. Iya. Ya, sebab apa yang ada di mereka itu mungkin orang lihat dengan kacamata orang yang bukan orang musik, memang itu biasa-biasa saja. Padahal kalau di kota besar itu biasanya orang yang nyanyi biasa bisa dibayar sampai 2 juta, 3 juta itu per satu kali tampil. Karena itu kita harus bikin sertifikasinya. Iya. Jadi kita harus bikin standar sertifikasi kompetensi kepada mereka supaya mereka dihargai. Iya. Tidak mungkinlah kalau Anda cuma pemain keyboard yang karena bakat alamiah main keyboard, bisa saja orang yang bakat alamiah main keyboard lebih bagus dengan orang yang main keyboard karena sekolah. Iya. Tapi pada umumnya sekolah itu pasti lebih baik. Lebih baik. Nah, karena itu kita jangan bayar sama. Iya. Tapi tergantung dengan mereka punya hasil dari sertifikasi kompetensi itu, apakah mereka ini ada standar bawah
standar menengah atau atas. Nanti baru kita bikin regulasi mengatur soal kalau mereka model seperti begini Honornya honornya berapa. Iya, begitu Pak. Supaya kalau misalnya beta yang kebetulan tidak pandai main musik misalnya, lalu Bung yang pandai main musik ya pasti bayar tidak Bayarnya sama. beda. Kebetulan orang yang bayar ini kan beta kenal dia lah, karena beta saya tahu beta dibayar pasti bisa begitu. Karena harus dibayar sesuai dengan kompetensinya. Ya Ambon Kota Musik Dunia ini nanti tahun 2024 ini akan dievaluasi. Evaluasi, betul Pak. Iya, saya dengar tuh saya dengar tanggal 30 Juni batas evaluasinya. Berarti semua dekat ini Ya, besok-besok. apakah kemudian Ambon Kota Musik Dunia bisa ditarik? Bisa. Atau dilanjutkan? Atau dilanjutkan. Kan sekarang kota musik di dunia sekarang sudah kurang lebih ada 75 kota. Ya Ambon ini kan kota ke-59. Luar biasa kan. Ya, apakah kita mau supaya status kita Ambon Kota Musik ini lepas dari tangan kita? Tidak, kita tidak mau. Kita mau ini tetap dipertahankan karena ini jati diri kita. Sebagai orang Ambon, sebagai orang Maluku, ini jati diri kita. Terkait dengan apa namanya itu Pak, pengurus-pengurus misalnya atau orang-orang yang di dalam yang mengurusi bidangnya seperti di AMO. Ya, apakah butuh seleksi juga Pak di situ sehingga yang betul-betul masuk dalam AMO ini berkompeten gitu Pak? Memang yang saya tahu mereka yang masuk di AMO baik itu direkturnya, kemudian dia punya staff manajernya, itu semua bukan diambil biasa. Itu melalui seleksi, bahkan seleksi itu kan dilakukan langsung oleh Kementerian Kementerian Ekonomi Kreatif. Mereka yang buat seleksi. Jadi bukan pemerintah kota atau bukan Pak Wali Kota atau bukan Sekot yang ini kebetulan kan ketong kenal keluarga lalu ambil tidak. Jadi Bung Roni itu sebagai direktur AMO bukan karena kita kenal dia dan kita ambil jadi direktur AMO, tidak. Dia melalui proses seleksi yang sangat ketat. Nah, karena itu kita tidak mau dilepas dari kita. Kadang-kadang yang beta dengar dari musisi-musisi ini juga Pak, kebetulan ketun juga kan pelaku musisi di Kota Ambon ini. Ada juga yang misalnya musisi-musisi bilang ada yang pilih-pilih kasih. Kemudian ada musisi bilang wah ini yang ambil orang-orang ini aja, misalnya begitu Pak. Ke depan kalau misalnya Pak jadi wali kota, beta harap supaya misalnya hal-hal ini dihilangkan juga Pak, supaya yang tadi Pak bilang ada kompetensi baru bisa diambil sebagai ini. Terus dia punya nilainya, dia punya skillnya begini, harus dibayar sekian. Kira-kira begitu Pak kalau misalnya keton dari para musisi ini Pak. Kebetulan karena beta juga pelaku musisi di Kota Ambon. Karena itu tadi saya bilang kita mesti bikin regulasinya, ya. Termasuk kepada mereka juga kita uji. Kita buat ya semacam sertifikasi kompetensinya. Lalu kita ya sudah tentu pasti kita buat jadwal lah, ya. Dan jadwal itu kita bikin juga tertanggung jawab. Jangan sampai jadwal dilompat ya. Itu sudah Pak. Jadi sen tunggu giliran. Cuma karena ini event ini kan bagus, yang ini saya cocok, musik yang ini boleh, bisa begitu kita. Kita mesti jujur terhadap diri sendiri, baru kita bisa jujur kepada orang lain. Itu juga, sepanjang Pak, kita tidak bisa jujur pada diri sendiri, kita tidak mungkin berlaku jujur kepada orang lain. Pak. Harus disebar juga kan Pak, kayak di kafe, di hotel, dimanapun. Karena dong di tempat-tempat itu kan banyak kayak pemain-pemain keyboard. Di restoran itu kan kayak beberapa restoran besar di situ. Kayaknya harus disebar juga Pak. Jadi kalau dengan ada sertifikasi kompetensi ini, maka kalau ada teman-teman yang harus main keyboard diundang oleh pemilik restoran besar dan dia main di situ, kan beberapa kali ada di Ambon. Tapi itu kan pemilik restoran kan tidak bayar mereka. Tapi yang bayar siapa? Ya tamu yang datang ke situ. Cuma pemilik restoran hanya menyiapkan fasilitas saja, menyiapkan keyboard misalnya. Ya, kalau lengkap misalnya termasuk band, lalu mereka main. Nah, kemudian orang yang menonton dan menikmati musik itu yang nanti memberi sesuatu kepada mereka. Nah, tapi kalau dalam kaitan dengan yang tadi saya jelaskan, ya maka kepada mereka ini pasti juga akan kita bayar. Ya, mereka punya prestasi yang kita bayar sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Tingkat menengah, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat paling tinggi. Kalau ini kita lakukan, dan saya bilang tadi kita mesti jujur pada diri kita sendiri, dan kita bisa jujur juga kepada orang lain. Jangan orang tidak merasa bahwa kenapa cuma itu saja bukan kita, kenapa cuma itu saya bukan ketong, kan tidak begitu.
Karena itu teman-teman yang terlibat di sini memang harus juga, lagi-lagi saya bilang, jujur pada diri sendiri, bisa jujur pada orang lain. Ya. Luar biasa para pemirsa Kinta Maluku. Ya. Dengan penjelasan dan inovasi dari Bapak Agil Atuheru yang cukup baik untuk kita dengar di hari ini. Pak, terkait dengan pemanfaat dari teknologi, Pak. Ya. Mungkin yang kita mau minta dari Pak terkait pemanfaatan atau dengan peningkatan di sisi apa aspek teknologi ini, Pak. Apa yang harus dibenahi atau apa yang harus ditingkatkan gitu, Pak. Ya, kalau kita lihat di kantor, ya saya lagi-lagi karena kita punya sasaran di pemerintah kota. Iya, Pak. Ya, misalnya di kantor di pemerintah kota ini kan sudah, ya sebagian besar sudah menggunakan teknologi. Iya. Ya, terutama teknologi computerized ya, misalnya. Contoh kita punya ruangan common center misalnya. Sebetulnya kan mekanisme dan itu sudah disampaikan, tapi ini dia tidak jalan. Contoh misalnya, kan bukan sekedar gagah-gagahan kita bikin common center yang ada dalam tempat kantor wali kota, lalu biarkan begitu saja. Tidak. Kita mau memantau bulan ini berapa rumah makan, berapa restoran yang sudah membayar pajak tepat waktu, mana yang belum, itu dipakai. Betul, Pak. Kalau belum, ada ditandai di situ. Ditandai situ warna merah kalau tidak salah, ditandai ini yang belum menyelesaikan kewajibannya, begitu. Nah, lalu yang kemudian bukan cuma itu, terkait dengan persampahan juga sama. Jadi bisa dipantau juga bisa di situ, dipantau. Pak. Itu kan ada CCTV yang mengarah ke tempat-tempat buang sampah. Kan biasanya waktu dulu kami sama-sama dengan Paris masih aktif, biasanya kita kalau lihat ada begitu, kita bisa telepon lurus tempat itu, kenapa cocek, itu kenapa jam begini masih buang sampah. Kan begitu. Itu kenapa buang sampah tidak pada tempatnya, kok buang saja di atas motor, buang begitu saja. Kenapa begitu? Coba dicek. Nah, biasa kita pantau dari situ. Nah, beta sen tahu terakhir ini pantauan itu masih dilakukan masih jalan atau tidak, ya. Itu tidak tahu karena kita sudah di luar sistem ya, kita sudah di luar sistem. Tapi ini sebetulnya sangat bermanfaat. Kalau ada perilaku publik yang masih seperti begitu, ya tugas kita tadi sudah bilang, kita punya kades, raja, lurah, termasuk RT RW, ini kita beri kewenangan kepada mereka untuk hal-hal seperti begini. Coba tuh, kades, raja, lurah, tugas yang paling berat apa yang mereka kerjakan sekarang? Kalau kondisi normal, desa dan negeri itu aman-aman saja. Si ada orang yang katakan berkelahi, demikian apa? Itu harus akan tugas pokok dan fungsi lainnya. Tapi tugas pimpinan publik, pimpinan masyarakat kan melekat di mereka. Dan ini terus harus mereka lakukan. Karena memang sudah diangkat sumpah janji juga, Pak. Iya. Ketika mereka, saya bilang, kalau kita mereka tugas apa saja, termasuk mereka punya tugas untuk perhatikan itu. Ya, orang buang sampah takarung-takarung, itu unsur dasar dari pemerintahan itu dia jalan dulu baru bisa. Itu yang mesti kita lakukan. Iya. Ya, mudah-mudahan ya ke depan bisa jadi Pak, lebih baik. Oke, Pak, mungkin itu yang, tadi. Pak mau tambah sesuatu lagi, Pak? Iya. Satu yang tadi saya bilang, apapun bentuknya dan apapun yang kita harus lakukan dan kerjakan, kita berupaya sekuat tenaga agar pengelolaan keuangan di daerah harus dia baik. Ya, karena itu kalau Tuhan izinkan saya jadi wali kota, ya tidak susah. Iya, Pak. 1 tahun yang disebut dengan disclaimer itu bisa selesai. 1 tahun, Pak? 1 tahun bisa selesai. Kalau kita masuk bulan Januari, 1 tahun bisa selesai. Kan dari awal kita mulai benahi itu. Siapa yang keluar, pakai pertanggungjawaban. Ya. Bulan berikut minta, pakai pertanggungjawaban. Berikut begitu, minta, begitu terus. Ya, gunakan, pakai pertanggungjawaban. Kalau ini berjalan, ini kan kalau dia berjalan sistem lopen de ban, jadi berjalan begitu terus menerus, apa yang susah? Jadi simpel saja, Pak, betul. Sangat simpel memang. Minta, pakai, tanggung jawab. Iya. Kan kepala-kepala OPD perhatikan. Bendahara minta KPA-nya, kepala OPD-nya, kemudian tanda tangan permintaan, minta, KPN keluar, SP2D keluar, KPN keluar, ya diarahkan. Kegiatan apa? Jalankan. Sesudah dimanfaatkan, yang tidak boleh lupa pertanggungjawaban
paling terlambat bulan depan harus pertanggungjawabkan. Sesudah ya tahun bulan berikut dipertanggungjawabkan, bisa minta lagi Bisa untuk minta bulan lagi. berikutnya. Iya. Ya, sesudah minta, pegang, pakai, pertanggungjawaban lagi, bisa minta lagi. Jangan sampai sudah gunakan, belum dipertanggungjawabkan, minta tambah lagi. Kita tambah lagi. Ini yang menyebabkan bisa terjadi, salah satu penyebab utama bisa terjadi disclaimer karena itu. Jadi su keluar, su pakai, lupa pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Tapi karena belum pertanggungjawab, minta lagi. Numpuk kan? Iya, Pak. Nanti pada akhirnya mau bikin pertanggungjawaban jadi susah. Susah. Apalagi kalau su minta pakai salah tanpa lupa pertanggungjawaban lebih-lebih lagi. Ini sangat simpel saja. Iya. Kan masing-masing bertanggung jawab kan bukan pimpinan level atas yang lakukan itu kan tinggal monitor. Yang di bawah-bawah ini kepala OPD Iya. ya dengan dia punya bendahara di OPD ya begitu saja. Begitu saja. Iya toh. Padahal simpel saja, Pak. Simpel, Iya, sangat tadi saya simpel. bilang kalau semua menggunakan sistem akuntansi yang tadi, pemerintahan iya. yang sudah pernah diberikan itu, ya apa yang susah? Betul, Pak. Jangan ada yang susah. Ya, kalau dipercayakan kepada beta, Iya. ya itu yang diutamakan. Mengapa itu jadi fokus utama dari beta? Karena situ pengelolaan keuangan. Karena kalau pengelolaan keuangan ini baik, semua akan pasti bisa jadi baik. Jadi sebenarnya harus realistis. ya, Tidak Pak. akan mungkin lagi bahwa ada kurang ini, Iya. ada kurang ini, tertunda bayar ini, tertunda bayar itu akibat karena keuangannya kurang. Sudah tentu tugas kita juga terus menggali sumber-sumber pendapatan lainnya untuk menambah PAD ya, Pak. PAD. Ya. Iya. Itu wajib kita harus lakukan begitu. Luar biasa. Jangan kita cuma berharap pada sumber-sumber penerimaan yang konvensional saja, tapi kita juga harus berinovasi agar ada sumber-sumber pendapatan lain untuk menambah Iya, Pak. ya, kas daerah. Kita kan bantuan dari pemerintah pusat cuma DAU, Iya, ya, DAU. kemudian ada DAK, Dak. ya ada bantuan operasional di sekolah misalnya, kemudian ada DAK kesehatannya misalnya. Jangan kita cuma berfokus pada itu. Pada itu. Tapi kita juga harus berinovasi untuk ada pendapatan lain yang asli menambah daerah. ya. Jadi Pendapatan bukan cuma dari pajak, retribusi dan lain sebagainya Iya. ya, Pak ya. Siap. Satu yang terakhir, Pak. Pak punya closing statement sebagai seorang calon wali kota untuk meyakinkan warga Kota Ambon bahwa harus memilih Pak. Satu closing statement. Iya, sebanyak lah. Iya. Lihat dari saya punya rekam jejak sejak awal bekerja sampai dengan hari ini, dan apa yang saya bilang itu juga yang saya akan lakukan. Iya. Karena membangun Ambon ini bukan untuk coba-coba, tapi membangun Ambon ini untuk kepentingan Ambon kini dan masa depan Ambon itu sendiri. Terima kasih. Itu saja, Pak. Ya. Wah, luar biasa, Pak Agil Atuheru, calon wali kota kita. Para pemirsa Kintal Maluku, ketemu sudah boleh bercakap-cakap, bercerita-cerita dengan ketemu punya calon wali kota di hari ini, dan beliau sudah menjelaskan beliau punya visi misi, sudah bercerita banyak dengan beliau hari ini. Dan dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula kesempatan kita di hari ini. Oke, Pak Saudara pemirsa Kintal Maluku dimanapun berada, sampai baku dapat dengan calon berikutnya.